Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamri Hidayatullah dengan NIM 2233859. Dan izin saya di sini mewakili teman-teman saya. Dan sebelum itu saya mohon maaf telah mengganggu waktu Bapak. Mohon maaf saya tidak bisa menghadiri panggilan dari Bapak karena posisi kami sudah berada di rumah masing-masing, yaitu sudah berada di kampung. Jadi saya mohon maaf kepada Bapak sebesar-besarnya karena kami tidak dapat menghadiri panggilan Bapak pada hari Senin kemarin. Jadi saya izin Bapak untuk meluruskan masalah yang ada. Saya harus membuat video mungkin karena tadi saya dapat telepon dari teman saya, katanya untuk masalah si Fauzan, dia sering ngechat teman saya untuk meminta laporan dan PPT. Baiklah, langsung saja Pak, tanpa memperpanjang kata-kata lagi, izinkan saya untuk untuk menjelaskan masalah yang sedang terjadi, Pak. Jadi pada pertama kali itu permasalahannya waktu kelas kita yang terakhir, Pak, sebelum kami melakukan print. Itu mungkin tanggal 27 mungkin, Pak, yang terakhir kali kelas kita tanggal 27 November. Tanggal 27 November. Kalau nggak salah tanggal 27 apa tanggal 3 gitu, Pak. Tanggal 27 apa tanggal 3 November kelas kita yang terakhir, itu pertemuan kita yang terakhir. Nah, dari situ Bapak sudah mulai meminta kami untuk membuat desain. Jadi kami semua sudah membuat desain. Waktu itu kan sempat terjadi beberapa kali ganti desain kami di grup. Nah, dari situ saja sudah terlihat bahwa Saudara Rahmatul Fauzan tidak ada sedikit pun ikut dalam kegiatan. Bahkan yang lebih aktif itu saya dan Yohan gitu, Pak. Dalam kegiatan bertanya apakah desain ini sesuai sama yang Bapak inginkan gitu, ataukah ini pas, ataukah ini memang bagus untuk kami buat untuk kami buat 3D printingnya gitu. Dari chat Telegram saja itu sudah didominasi oleh saya dan Yohan, Pak, pada hari itu. Nah, pada saat sudah dibentuk kelompok, Saudara Rahmatul Fauzan juga sempat bertanya eh, apakah apa pekerjaan dia nantinya gitu, apakah tolong nanti bagi ya pekerjaannya. Baiklah, kata saya. Nah, untuk yang pertama kali itu kami melakukan desain itu mungkin sekitar seminggu sebelum tanggal 9 mungkin itu kami udah mulai mendesain. Ya, ini desain itu oleh Lutfi sama Yohan. Mungkin dia terburu-buru untuk mengejar ingin Natal di kampungnya, Pak. Jadi dia sedikit lebih bersemangat gitu membuatnya desainnya. Nah, dari desain karena si Yohan bertanya ke Fauzan. Yohan udah bilang kayak gini pada tanggal 30 November ini, Pak. Tanggal 30 November Yohan udah bilang, kalian tolong bantu nanti ya, kata dia. Ini, Pak, ini buktinya. Saya tampilkan aja di sini, Pak. Kalian kalian eh, bantu nanti ya, kata dia di sini, Pak. Terus dia bertanya, Fauzan kan ada laptop. Nah, di sini kami udah mulai membuat desain, Pak. Desainnya tapi desain untuk dicetak pada saat tanggal 10 Desember nanti gitu. Nah, kebetulan Fauzan langsung menjawab, aku nggak ada laptop, Jo, kata dia. Nah, di situ saja kami tidak mempermasalahkan. Mungkin kan tidak semua orang yang punya laptop. Contoh juga saya tidak punya laptop. Saya jujur, saya juga tidak punya laptop. Di situ kami tidak mempermasalahkan. Oke lah, mungkin dia tidak punya laptop gitu. Jadi yang mendesain kebetulan kemarin itu sesuai sama yang kami bilang kemarin itu, Lutfi sama Yohan. Nah, setelah eh, desain jadi selesai, kebetulan itu awalnya kami pengen mencetak itu hari Senin tanggal 9 Desember. Kami ingin melakukan cetak 3D printing, namun waktu itu mesin lagi dipakai full, Pak. Jadi hari pagi sampai sore itu dipakai full, kata Yohan. Jadi kami nggak dapat space. Kami mau mulai jam 10 rencana, tapi nggak dapat space. Jadi kami lanjut ke hari Selasa. Kebetulan saya hari Selasa juga ada kelas dengan Pak Rahmat. Eh,
Jadi langsung dapat gitu. Kebetulan alhamdulillah dapatlah satu mesin 3D printing. Nah, dari pagi itulah saya ngeprint sampai sore. Kebetulan setelah kelas Pak Rahmat, saya jam 7 kelas sama Pak Rahmat sampai jam 9. Nah, setelah itu jam 13.20 sampai jam 15 itu saya ada satu kelas sama Fauzan. Kebetulan kalau tidak salah awal Desember itu kami kemarin ujian. Ujian sama Pak Ambiar, Pak. Kelas statistika dan probabilitas. Kebetulan saya satu kelas sama Fauzan. Dia langsung bicara seperti ini, seperti pertanyaan dia yang kemarin. Itu bagaimana tugas kita sama Pak Rivel. Jadi saya bilang saja seperti ini, Pak. Silakan langsung saja ke manufaktur, ke ruang manufaktur, karena di ruang manufaktur itu lagi nyetak. Saya kan udah mendampingi dari tadi pagi, Pak, saya sama Yohan. Kebetulan saya sama Yohan setelah jam 15 itu ada kelas dengan Bu Delima. Dan yang menunggu di sana waktu dari siang saya ada kelas itu Lutfi, Pak. Lutfi waktu sore itu jam 16.20 dia juga ada kelas sama Pak Randi. Jadi saya bilang sama dia, tolong gantiin posisi Lutfi supaya dia bisa ujian gitu. Nah, ternyata setelah saya tanya, kenapa itu apa namanya itu? Kenapa potongan produk tuh ada sama Lutfi? Itu saya heran. Terus saya tanyalah sama dia, tadi Fauzan datang nggak ke manufaktur? Tidak, tidak datang. Oke. Di grup juga dia sudah bilang waktu itu, Pak. Pagi-pagi juga saya sudah chat. Katanya dia kemalangan, kata dia. Ini, Pak. Pagi-pagi pagi-pagi ya itu 9 Desember, Pak, dia kemalangannya. Bahkan dari tanggal 9 Desember yang udah saya bilang tadi mesin penuh itu, kami sudah ngabari, jangan lupa jam 8, Pak. Ini kami sudah kabari full di grup. Jangan jangan lupa jam 8 kami bilang di sini. Jangan lupa jam 8 gitu. Ini semua terus dia tiba-tiba izin, katanya ada keluarganya yang kemalangan di sini. Ini Rahmatul Fauzan dia sudah izin, Pak. Terus kami oke, karena kan mendesak lah gitu kegiatannya, karena mungkin izin karena ada kemalangan tanggal 9 itu. Kebetulan tanggal 9 juga tidak jadi, tidak dapat tempat printing. Nah, langsunglah di hari Selasa tuh saya minta tolong sama dia, tolong kerjakan perintannya. Dari situ juga dia ternyata tidak ada kontribusi sama sekali. Nah, setelah itu kami lakukanlah print waktu itu, waktu menangani apa namanya itu, waktu yang melakukan 3D printing itu cuma saya, Yohan sama Lutfi, kami ganti-gantian gitu. Nah, dia sudah sering chatan sama Johan, tapi ternyata dia memang tidak ada kontribusinya, Pak. Jadi memang full tidak ada kontribusi dari awal, bahkan untuk dari percetakan, untuk pembuatan desain juga tidak ada, sama sekali tidak ada. Terus pada saat pembuatan makalah, nah setelah desain sudah jadi, itu kami udah sangat marah. Kenapa sih nggak bisa datang luangin waktu gitu? Kalau misalnya merasa kami nggak bertanya, kami tentu otomatis sibuk, Pak. Apa salahnya kayak dia bertanya ke sama Yohan? Kalau dari Yohan dia sudah menjelaskan, datang saja ke manufaktur katanya. Kebetulan tadi saya udah tanya juga sama Yohan, Jo, ada nggak bukti apa namanya itu, bukti screenshot chatan sama Fauzan? Dia bilang karena udah marah, karena udah didesak-desak kayak gitu. Padahal kami sudah merangkul saudara Fauzan sendiri untuk ikutlah gitu sama kegiatannya, ikutlah sama proses percetakannya gitu, ikut sama proses percetakannya, jangan nanti hasilnya kayak dia sendiri gitu yang tidak ada ikut tuh, tiba-tiba nanti dia pas bapak tanya sama saja nilainya gitu, sama saja nilainya tuh kayak jelek gitu, kami masukkan pun namanya, karena memang dia tidak ada kontribusi sama sekali, Pak, dari awal. Memang yang full kontribusi itu cuma kami bertiga. Nah, pada saat saya masih ingat ada baca chatan dari Johan sebelum dia dihapus, sebelum dia pulang kampung waktu itu, setelah presentasi beberapa hari, sebelum presentasi kalau nggak salah. Saya sempat baca chat dia. Johan ada bilang kayak gini, Fauzan, tolong bikin makalah bisa nggak gitu. Terus dia bilang alasannya, saya lagi nggak di Padang, saya lagi di jalan, saya lagi ini, saya lagi itu gitu. Oke, oke lah. Itu makalah udah selesai, cetak udah selesai semuanya sama kami, Pak. Tidak ada satupun dia kontribusi sama kami, Pak. Tidak ada satupun kontribusi.
saya jujur tidak ada satupun dia kontribusi sama kami. Karena sudah kami rangkul, sudah kami chat, ternyata dia tidak ada balas. Itu yang membuat kami makin kesal. Terus tiba-tiba pada saat mau presentasi itu tanggal berapa Desember kemarin, itu saya udah kesal kali. Saya udah nggak ada balas lagi chatnya. Dia nanya kayak seperti ini, Pak, ibaratnya kita kayak udah kerja keras gitu, Pak, kerja keras untuk mengejar sesuatu yang memang wajib kita lakukan gitu, Pak. Kita mengejar padahal ini kan eh, apa namanya tuh, ini kan rewardnya bagi kelompok bukan bagi individu. Untuk apa kami egois dan mengucilkan dia, sedangkan ini rewardnya per kelompok, dan mungkin ada konsekuensinya kalau kami meninggalkan kelompok gitu, Pak. Kami meninggalkan salah satu kelompok, mungkin ada konsekuensi dari Bapak mungkin. Nah, dia sudah ngechat saya waktu itu hari Kamis, sebelum hari hari apa ini? Dia ngechat sama saya. Hari tanggal 7 Januari dia ngechat sama saya, Pak. Ya, kebetulan waktu itu udah mau presentasi, dia ngechat kayak gini. Gimana besok presentasi Amri? Dia langsung bertanya seperti ini, Pak. Dia tidak ada kayak kontribusi saya apa sih gitu. Dia langsung bertanya, gimana eh apa apa gimana buat presentasi besok Amri, kata dia. Jadi dia langsung bertanya seperti ini, Pak. Dia langsung bertanya sama saya gimana untuk presentasi besok. Otomatis saya sudah kesal, sudah emosi, karena memang dari awal proses pembuatan dia tidak ada sedikit pun kontribusi kepada kami. Tidak ada sedikit pun kontribusi terhadap kelompok. Dia sudah bertanya, pokok intinya yang menjelaskan semua itu Yohan. Saya serahkan saja kepada Yohan karena dia yang selaku sebagai ketua. Yohan sudah minta tolong buatin makalah. Oke, dia nggak ikut. Oke, kami maafkan dia nggak ikut. Tapi waktu itu udah sempat disuruh Yohan tolong buat makalah, tapi dia tetap tidak bisa. Jadi kami harus nyuruh dia apa lagi, Pak? Dia disuruh nyetak, dia tidak datang. Dia suruh desain, dia tidak ada laptop. Disuruh buat makalah, alasannya baru pulang kampung, tidak ada di Padang, ini segala macam. Terus pada saat tiba-tiba nih, pada saat mau presentasi dia datang, dia menyampaikan keinginannya untuk ikut dalam presentasi. Emang setelah dia ikut presentasi apa yang akan disampaikan, sedangkan Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan sedetail seperti itu, Pak, yang berpengaruh tentu kepada nilainya gitu. Ikut pun dia di dalam presentasi itu, apa yang akan dijawabnya nanti gitu, Pak. Karena dia memang tidak ada ikut satupun proses kegiatan dari awal pembuatan desain, sedikit pun dia tidak ada ikut, Pak. Dia hanya numpang nama. Itu kami udah kesal, udah sangat-sangat kesal kepada Fauzan. Dia tidak ada ikut membuat desain, tidak ada menemani proses pencetakan produk. Terus dia sudah tidak ada ikut dalam apa, pembuatan makalah, pembuatan PPT juga tidak ada. Itu PPT saya sendiri yang buat. Makalah itu yang nanggungnya Lupi, yang percetakan itu saya bertiga ganti-gantian, yang desain itu Yohan sama Lupi. Di situ tidak ada sama sekali, Pak. Jika kami memang ingin menggagalkan dia dari awal, kami nggak bakalin bikin grup seperti ini, Pak. Nah, jadi disitulah logikanya kami buat grup, jadi masukin dia gitu. Kalau memang kami mau menggagalkan dia, buat apa kami masukin dia ke grup gitu. Memang tidak ada kontribusinya sama sekali. Padahal di kelas tersebut temannya ada namanya Sawal Ibrahim. Dan pertanyaan saya, kenapa Sawal tidak mau satu kelompok sama dia gitu, Pak. Karena memang orangnya mungkin problematik, Pak. Makanya orang udah pada tahu kalau misalnya di dalam perkelompok mungkin dia nanti datang pada saat itu aja, Pak. Itu pada saat penyelesaian aja gitu. Mungkin saya hanya berspekulasi seperti itu, Pak, dari awal. Jadi saya mohon pertimbangan kepada Bapak. Sekali lagi saya mohon maaf ya, jika saya tidak dapat menghadiri. Semoga video ini sebagai pertimbangan sekali saya kepada Bapak. Saya mohon maaf sekali sama Bapak karena saya tidak dapat menghadiri. Mungkin ada keringanan dari Bapak. Cukup sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.